Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Rajmat Nur. I'm from 9H. So, I'm here to tell you about the story of sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Di suatu negara yang memiliki pesona alam yang sangat indah, tanahnya subur, dan juga rakyatnya sangat bahagia pada saat itu, bernama Indonesia. Dan ternyata bangsa lain merasa iri kepada Indonesia. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan di Indonesia. Belanda datang ke Indonesia dan Belanda menjajah Indonesia. Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Digantikan dengan Jepang yang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Memang Jepang sebentar menjajah Indonesia, tetapi ternyata pada saat Jepang menjajah Indonesia, rakyat Indonesia dibuat sengsara oleh Jepang. Rakyat Indonesia dibuat sangat menderita oleh Jepang. Dikarenakan Jepang tidak memanusiawikan rakyat Indonesia. Jepang tidak memberi makan para tahanan, sehingga para tahanan mati kelaparan. Jepang juga menerapkan sistem tanam paksa di Indonesia. Hal tersebut membuat rakyat Indonesia sangat marah. Rakyat Indonesia sangat murka akan hal tersebut. Akhirnya, rakyat Indonesia bersatu. Rakyat Indonesia tak peduli akan perbedaan suku, warna kulit, ras, agama, dan juga golongan. Mereka bersatu untuk melawan Jepang. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka demi kemerdekaan Republik Indonesia. Asalnya bukan hanya satu nyawa yang hilang, melainkan puluhan, bahkan jutaan nyawa telah hilang. Dan ternyata usaha tidak mengkhianati hasil. Jepang akhirnya menyerah kepada Indonesia. Jepang lumpuh dikarenakan bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Dan Jepang mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia dengan membangun sebuah panitia bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia atau PPKI. Mendengar hal tersebut, golongan besar di Indonesia berpendapat bahwasannya kemerdekaan Republik Indonesia harus cepat-cepat diumumkan. Tetapi lagi dan lagi konflik pun terjadi. Perbedaan pendapat antara dua golongan, yaitu golongan muda dengan golongan tua. Golongan muda berpendapat bahwasannya kemerdekaan Republik Indonesia harus cepat-cepat kita umumkan. Tetapi golongan tua berpendapat kemerdekaan Republik Indonesia kita perlambat saja, mengingat akan banyaknya tentara Jepang yang masih tinggal di tanah Indonesia pada masa itu. Akhirnya sebuah peristiwa bernama Rengas Dengklok pun terjadi. Soekarno dan Hatta diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Di sana Soekarno didesak untuk cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan ternyata Soekarno sudah memikirkan itu sebelumnya. Asma Suebarjo, Wikana, dan para golongan muda berpendapat apa sebaiknya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diumumkan di Jakarta. Akhirnya semuanya setuju.
Dan akhirnya Soekarno dan Hatta dibawa kembali ke Jakarta dengan jaminan proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah harus dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Soekarno, Hatta, dan Achmad Suebarjo merumuskan rumusan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Rumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah selesai diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah selesai diketik diberikan kepada Soekarno untuk ditandatangani. Soekarno dan Hatta menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan tentu saja mereka sudah mempersiapkan bendera merah putih yang tentunya dijahit tangan oleh Ibu Fatmawati, istri dari Soekarno. Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, rakyat sekitar berbondong-bondong untuk datang ke rumah Soekarno untuk menyaksikan peristiwa bersejarah itu. Suasana di situ sangat hening, sunyi, dan diam. Tidak ada suara. Mereka fokus mendengarkan Soekarno membacakan teks proklamasi. Soekarno membacakan teks proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta. Selesai Soekarno membacakan teks proklamasi, rakyat Indonesia menangis. Rakyat Indonesia saling berpelukan. Rakyat Indonesia sangat gembira akan hal tersebut. Selesai Soekarno membacakan teks proklamasi, bendera Indonesia pun dikibarkan. Acara tersebut berlangsung selama 1 jam. Dengan waktu 1 jam, sudah menjadi titik baliknya kemerdekaan Republik Indonesia. Mengingat susah payahnya para pahlawan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kita sebagai generasi muda harus bisa menghargai jasa-jasa para pahlawan dengan cara memperbaiki pribadi kita sendiri. I think that's all for my speech. Thank you for your attention. Sorry if I'm taken, because the good is from God and the wrong is from me. Finally, I say, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.